Dokter Cantik Kesayangan Tuan Muda, episode 79. Kimi kembali ke teman-temannya usai menemui Dokter Faris. "Kenapa, Kim? Kenapa Dokter Faris memanggilmu?" tanya begitu Kimi dulu. Kimi tersenyum tipis, menggaruk pelipisnya dengan jari telunjuknya. "Kabar kehamilanku sampai di pihak rumah sakit, dan aku hanya disuruh menjaga di posko." "Baguslah, tapi siapa yang mengatakannya? Bukannya aku yang tahu kalau kamu hamil?" Inggit berucap seraya mengerutkan keningnya. "Apa mungkin Eta? Rumah sakit kan punya sahabatnya. Jadi ya mungkin juga sih. Tapi ya baguslah, jadi aku tidak perlu khawatir lagi. Iya sudah, aku berangkat dulu bersama yang lainnya ya." "Kamu hati-hati ya Inggit. Ingat, ada beruang kutub yang menunggumu di rumah," teriaknya kepada Inggit yang jalan menjauh. Inggit tertawa saat mendengar teriakan Kimi. Wanita itu hanya mengangkat jarinya membentuk huruf O. Waktunya bekerja sayang. Jangan rewel ya," cicit Kimi seraya mengusap perut datarnya. Ethan mondar-mandir di dalam ruangannya, seraya memegang ponselnya. Pria itu memutuskan untuk usai menemui sahabatnya Al untuk meminta bantuan, dan berujung diberikan kultum selama hampir 1 jam, karena sikap cemburu butanya dan cara membuat ibu hamil agar tidak stres. Baru saja ia mengirimkan pesan permintaan maaf kepada istrinya, tapi belum juga dibaca, hingga membuat ia gelisah. Ketukan di pintu membuatnya mengalihkan perhatian. "Ada apa?" tanyanya tanpa basa-basi kepada asisten barunya. Siapa lagi kalau bukan Lira. "Bapak mau saya buatkan kopi?" Wanita itu menyelipkan rambutnya ke belakang telinga dengan ekspresi malu-malu, seraya mengeluarkan senyum manisnya menurutnya, tapi menjengkelkan di mata Ethan sekarang. Ethan mendengus pelan. "Tidak perlu. Kalau saya mau nanti saya turun sendiri. Kerjakan saja pekerjaanmu," balas Ethan tanpa menatap Lira. Pria itu fokus ke ponsel pintarnya, melihat chatnya yang masih centang 1. Lira memajukan bibirnya tidak suka dengan jawaban bosnya itu. Padahal ia berharap bisa melayani pria itu dengan setulus hati dan mencari perhatian Ethan. Tapi sikap judes pria itu membuatnya sedikit susah untuk memulai aksinya. Lira pun keluar setelah pamit, mengepalkan kedua tangannya memakai kesal di dalam hati. Dia jadi penasaran, apa istimewanya istri bosnya itu sampai-sampai pria itu sama sekali tidak meliriknya. Dia tidak sadar apa jika istriku sangat cantik. Masih berani dia, batin Ethan. Percuma juga sekolah tinggi kalau nggak punya attitude. Memang dia pikir semua lelaki bisa tergoda hanya karena tampak. Ethan menggelengkan kepalanya. Padahal wanita itu terlihat sangat baik dan kalem dari parasnya. Namun siapa yang sangka jika cover tak sesuai dengan isinya. Ethan sangat peka dengan gerak-gerik Lira. Wanita itu selalu mencoba menarik perhatiannya. Namun bukannya senang, Ethan justru merasa risih. Bahkan Ethan sudah mempunyai rencana sendiri untuk memindahkan Lira sebelum wanita itu menjadi penyebab murkanya sang istri. Mengingat tentang istrinya, pria itu kembali memasang wajah sendu, mengelus jam tangan pemberian Kimi yang melingkar di tangannya. "Aku kangen sama bebiku." 5 hari telah berlalu sejak kepergian Kimi dan Inggit untuk menjadi relawan. Selama 5 hari itu pula, Ethan dan Romi tak henti-hentinya mengirimkan pesan untuk istri mereka. Meski terkadang dibalas setelah beberapa jam ke depan karena faktor kesibukan para dokter itu dan juga signal yang masih belum stabil. Jika Inggit dan Romi menyatakan saling rindu, keadaan berbeda yang terjadi dengan Kimi dan Ethan. Kimi hanya membalas seperlunya saja pesan suaminya, karena bumil itu masih dalam mode marah. Di meja kebesarannya, usai membubuhi tanda tangan di satu kertas,
Romi menjatuhkan kepalanya di meja. Terdengar hembusan nafas berat yang keluar dari mulutnya. Rahma dan Agnes yang sedang berada di ruangan itu pun saling pandang dan tersenyum penuh makna. Ya elah, baru juga beberapa hari ditinggal. Udah lemes aja bang, ejek Agnes dengan sengaja. Romi mengangkat kepalanya, menatap datar kedua manusia yang sangat menjengkelkan, yang setiap hari selalu mengganggunya. Lelaki itu tampak menjatuhkan kedua bahunya. Aku baru tahu kalau ternyata rindu itu berat ya. Keluhnya dengan nada rendah disertai dengan mimik wajah yang menyedihkan, membuat Rahma dan Agnes hampir saja terjungkal karena ucapan Romi yang tiba-tiba. Kedua wanita itu pun tidak bisa menahan tawa mereka. Sejak kapan si burung kutub ini mampu mengeluarkan kata yang cukup alay dari mulutnya yang kaku itu? Benar ya kata orang, ternyata cinta itu bisa membuat seseorang berubah. Entah itu menjadi lebih baik atau lebih buruk, lebih sehat atau sakit, lebih pintar atau menjadi bodoh dan alay, seperti pria yang sedang dilanda penyakit malah rindu ini. Rindu itu berat, kamu tidak akan kuat. Cukup aku aja Inggit yang rindu, kamu jangan. Agnes menambah perkataan Romi menjadi lebih alay lagi, membuat pria itu memasang kembali wajah datarnya, memandang penuh permusuhan karena bukannya membuat suasana lebih baik, malah sebaliknya. Sang kakak dan adik sepupunya yang minim akhlak itu justru sedang tertawa terpingkal-pingkal, menepuk sofa dengan keras karena telah menjadikannya bahan lelucon. Padahal ia saat ini tidak bercanda. Pria itu benar sangat merindukan sosok radio rusaknya. Sudah puas ketawanya. Keluar kalian. Hardiknya. Tunggu sebentar bang, perutku sakit. Jawab Agnes masih berusaha menahan tawanya. Sedangkan Rahma juga sedang menutup mulutnya. Gak ada tapi-tapian. Keluar, mengganggu saja. Romi menyeret paksa kedua wanita itu keluar ruangannya dan menutup pintu dan menguncinya. Lalu kembali ke kursi kebesarannya, menjatuhkan punggungnya di sana. Orang benar-benar rindu malah diketawain, ujarnya. Apa kabar ya istriku? Cicitnya, kemudian mengambil benda pintarnya dan mencari nomor istrinya. Sedangkan orang yang dirindukan di belahan kota sana, kini sedang mengerang kesakitan, seraya memegang kakinya. Wanita yang masih mengenakan jas putihnya itu kini terduduk di tanah, saat kakinya tak sengaja tergores oleh benda tajam, hingga membuat bagian betis sebelah kanannya terluka cukup parah. Sore ini Inggit masih bertugas ikut mencari beberapa warga yang masih dinyatakan belum ditemukan. Dokter Inggit, Anda tidak apa-apa? Ucap salah satu petugas, menghampiri wanita yang sudah tampak meringis, seraya berusaha menutup betisnya yang sudah mengeluarkan cairan berwarna merah yang cukup banyak. Kaki saya terluka cukup dalam, Pak. Sepertinya saya harus kembali ke posko dan mendapatkan penanganan. Jawab Inggit dengan sangat jelas, meski dengan jelas raut wajahnya kesakitan. Di lokasi sana hanya dia sendiri dokter yang ikut. Hingga tidak ada yang bisa untuk menutup luka di kakinya yang cukup lebar dan dalam. Dia sendiri sudah tidak mampu untuk melakukannya. Kepalanya sudah terasa pusing. Penglihatannya sudah terasa berkunang-kunang. Cepat Pak, bawa ke sini. Teriak salah satu dokter yang melihat petugas keamanan membawa tandu, di mana Inggit telah terbaring di sana tersadarkan diri. Kimi yang baru saja memeriksa keadaan pasiennya, melihat itu. Pihak keamanan pun menceritakan kronologi yang ia ketahui, hingga membuat Kimi hanya mampu menatap sendu temannya. Kasihan dia, pasti juga dia sangat lelah sampai tidak sadarkan diri.
Ya, sejak datang ke sini, semua para tenaga medis maupun pihak keamanan bekerja keras dan hanya punya waktu beberapa jam untuk beristirahat. Karena keadaan di daerah sana memang cukup parah. Tak berselang lama, ponsel Inggit yang dititipkan ke Kimi kembali berderi, menampilkan nama beruang kutub di sana. Kimi menghela nafas. Panggilan sebelumnya sempat dijawab oleh Kimi dan mengatakan jika istrinya sedang bertugas. Tapi sekarang dia bingung harus menjawab apa. Apa yang harus aku katakan ini? Ujarnya gelisah seraya menggigit kecil kukunya, menatap layar ponsel Inggit yang masih menyala. Karena Kimi tahu, jika seandainya Inggit sadarkan diri, pasti wanita itu melarang Kimi untuk mengatakan hal yang sebenarnya. Sambung, sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Terima kasih.